Ini sendiri banget nih kita. Ini Villa Hayangan. Tadi Nirvana. Tuh, Masya Allah. Ya Allah, gak ada temennya ini. Nah, ini kita jalan di tanggal 18 Desember. Ya, notabene anak-anak lagi ngambil rapot. Nih momennya ada anak-anak sekolah, kayaknya udah selesai sekolah. Wah, ini kita jalan di tengah-tengah kabut, guys. The real tengah-tengah kabut. Kan buka masker. Assalamualaikum, ketemu lagi sama RAD, Rian Amadian, jalan-jalan. Apa kabar semuanya? RAD doain semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, baik-baik. Yang lagi gak enak badan nih karena cuaca, semoga tambah sehat. Yang sehat makin sehat gitu ya. Lancar rezekinya pokoknya. Nah, untuk kali ini nih RAD mau kemana nih kita nih? Kita tuh mau ke tempat wisata yang hampir berapa persennya orang Jakarta kalau liburan pasti kesana dan pasti macet gitu. Kebetulan pagi ini nih, dari pagi kita tuh berangkat di jam 7:30 dari rumah ya. Rumah kita di Lubang Buaya. Itu dari jam 7:30, keadaannya mendung, udah rintik-rintik tipis gitu ya, dingin-dingin, sejuk, bagaimana gitu. Dan kelanjutannya seperti apa nanti kita bakal jalan bareng-bareng. Dan kebetulan kita bakal jalan dari arah Puncak 2, berarti kita lewat Cibubur, Cilengsi, Jonggol, dan seterusnya. Ya, yuk kita jalan aja yuk bareng-bareng yuk. Lihat. Terus ini udah sampai Keranggan dan cuacanya juga masih kayak gini. Nanti di depan kita ambil arah kiri ya teman-teman, arah alternatif Cibubur. Kalau misalkan ke kiri itu berarti ke arah Cilengsi, kalau ke kanan berarti ke arah Cibubur Junction. Tapi kalau mau ke kanan nggak boleh karena ditutup. Kalau nggak ditutup boleh kok. Siapa bilang nggak boleh ya? Ini kita ke kiri ya guys. Tuh ini arah Cibubur alternatif atau alternatif Cibubur, seralah gitu. Jalan lagi deh. Rintik-rintik lagi. Udah kayak gini aja pokoknya kita sepanjang jalan nih ya kan. Yuk. Pokoknya kalau mau jalan-jalan saya jas hujan dah di bulan Desember, Insya Allah. Oke, lanjut lagi.
Tuh kan di sebelah kiri ada kota wisata. Terus katanya nanti di depan ada legenda wisata. Tuh, ini juga hujan, teman-teman. Pokoknya hujan, segar. Tapi kenapa di sini kita belum pakai jas hujan? Kenapa? Karena kita malas. Karena ntar hujan, ntar berhenti, ntar hujan, ntar berhenti, kayak gitu. Gak apa-apa. Tuh, kan kelihatan kan di kamera kan rintik-rintik air bergelombang. MRT. Dari mana MRT? Coba. Dari Cibubur tadi. Udah lewat. Itu MRT apa LRT? LRT tahu, bukan MRT. Jadi MRT tuh udah masuk Cibubur ya guys, nyampe ke mana? Untuk kemana sih teman-teman? Tolong dikasih tahu deh. Depok ngarang banget. Bukan. Bukan. Jakarta pokoknya. Udah nih jalan ini jalanan di atas pasarnya Cilengsi. Hai warga Cilengsi, aku di sini. Ini masih hujan. Jadi kondisinya ini di tanggal 18 Desember isinya hujan. Seperti itu. Jadi perjalanan kita kayak gini. Insya Allah. Lanjut lagi nggak nih guys? Lanjut lah, ikutin jalan aja pokoknya. Udah sampai Taman Buah Mekarsari nih tuh di sebelah kanan. Kamu udah pernah belum? Oh iya, yang resmi Mekarsari ya deh. Aku juga udah pernah. Aku pikir tuh kalau di Mekarsari tuh bebas ambil buah sepuasnya, ternyata nggak kayak gitu ya konsepnya. Enggak, kita cuma keliling doang guys. Nggak tahu ini masih buka apa nggak sih Mekarsari? Ya nggak tahu lah. Ini kita udah mulai pakai jas hujan guys karena deras tuh. Kan becek, tapi ada mataharinya tapi deres kayak gitulah pokoknya galau. Lagilah jalan lagi, pokoknya masih di Cilengsi. Sampai di Citra Raya yang mengartikan sebentar lagi kita akan penghabisan Cilengsi. Jadi ini batas dari Cilengsi dan Jonggol itu ada di depan. Tepatnya di sini. Ya, selamat datang di Jonggol. Ini Jonggol, katanya udah masuk Jonggol. Gitu. Kayak gitu deh. Ini udah Jonggol ya, guys. Terus di sini gimana di sini yang? Nah ini udah masuk. Nah itu ke kiri ke Cariu, ke arah Bandung, Cianjur. Kita ke kanan ke arah alun-alun Jonggol atau ke arah pasar. Jadi nanti di depan ada pertigaan, kita ambil ke kanan ke arah pasar. Kita ngisi bensin dulu karena kita dari berangkat belum isi. Di sini kita isi full. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pasar Jonggol. Jadi kalau Ini pasar Jonggol. lurus itu ada alun-alun. Jonggol kota. Bisa juga ke arah Cariu. Cariu itu apa? Ke arah Cianjur. Oh, Cianjur. Nah ini ternyata kemarin pas lewat sini tuh ada
apa namanya, Bobby Boss. Jadi yang kemarin sempat viral tuh yang BBM pakai apa namanya, jerami ya. Nah ternyata di sini, nah ini sebelah kiri tuh, nah itu kantornya Bobby Boss. Ya mudah-mudahan bisa cepat rilis ya, jadi bisa meminimalis BBM, harga untuk BBM. Ya lumayan lah, bagi buat kayak kita nih peturing kan, kita cari BBM yang sehemat mungkin harganya. Oke, di depan nanti kita bakal belok kanan. Yuk kita lanjut lagi. Mana beloknya? Mana? Katanya suruh belok kanan. Yang Itu di pertigaan nih, tuh kanan. patokannya apa tuh? Nah itu pertigaan cuma satu doang di situ. Oh, setelah pasar. Apa di pasar sih tadi? Pasar ya? Oke, lanjut lagi. Oke teman-teman, kita udah mau sampai lebih tepatnya di Pasar Daya. Jadi jalur Puncak 2 ini menjadi salah satu jalur favorit buat para riders yang dari arah Jakarta Timur, Bekasi, Karawang, yang mau ke Puncak ataupun ke Bandung via Puncak. Nah ini kita udah sampai di Pasar Daya. Jadi Pasar Daya ini biasanya dijadiin patokan sih buat para riders yang mau ke arah Puncak 2. Karena ini pasar terakhir yang bakal kita temui menuju jalur Puncak 2. Nah nanti di depan setelah tikungan itu kita udah mulai nanjak, dan gak jauh kita udah disuguhkan dengan pemandangan yang ajib. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Saat ini kita berada di pinggir sungai. Tempat ini jadi salah satu tempat favorit untuk ngeres atau sekedar ngopi santai, istirahat sambil menikmatin aliran sungai. Dan situ juga ada jembatan gantung
Buat itu juga bisa. Buat berenang. Tapi nggak disarankan ya, mungkin kalau warlock sih memang aktivitasnya buat apa ya, nyuci dan sebagainya, karena Nyuci. dilihat tuh Berenang. ya bisa buat berenang juga, cuman kalau kondisinya curah hujannya kayak gini dikhawatirkan arusnya cukup deras. Betul. Oke, kita lanjut lagi, kita nikmatin perjalanan di tengah gerimis ini teman-teman. Oh ya, jadi kita minta maaf karena view-nya sering pindah-pindah, disebabkan kita khawatir kalau kita taruh di depan di mounting stang, kalau hujannya cukup deras yang kita khawatirkan cipratan air dari pengendara di depan, jadi nanti masuk kotoran-kotoran ke kamera kita. Jadi ini kondisinya kalau lagi di belakang kayak gini itu biasanya habis agak deras hujannya dan banyak pengendara lain di depan kita. Jadi kita cari safety, dan gimana caranya kita cari view yang teman-teman bisa nikmatin bareng juga, jadi tahu kondisinya itu seperti apa yang sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah kan, kita ketemu juga dengan perbaikan jalan di sini. Ini kondisinya memang cukup parah ya, jadi hampir satu jalur diperbaiki. Buat teman-teman yang mau melintasi jalur ini di malam hari, khususnya karena di sini minimnya penerangan, jadi harus ekstra hati-hati. Apalagi itu tadi jalur yang dibongkar itu jalur beton ya. Ya mungkin enaknya sih lebih safety-nya kita pakai lampu tambahan nih, jadi biar lebih tajam lagi, karena kondisinya kalau hujan kayak gini kita pakai lampu bawaan dari motor kita tuh kadang lampu-lampu ayam, jadi udah ditambah lagi kondisinya hujan ya kan, jalanan nggak kelihatan. Ya udah, kalau nggak pakai lampu tambahan ya harus ekstra hati-hati. Nah, buat teman-teman itu di depan ada, nah ini sebelah kiri nih salah satu warung viral juga. Tadi nanti kita mau mampir, tapi setelah kita lihat ternyata wow ramai sekali. Akhirnya kita bablas, dan kondisinya juga gerimis kencang. Udah kita langsung bablas aja. Jadi kita sih nggak ada yang dikejar, cuman karena yang kita khawatirin tuh jarak pandang karena kabutnya terbatas, jadi kita sebisa mungkin secepat mungkin nyampai di puncak gua. Jadi nanti bakal jadi seperti apa, kita sampai di atas itu seperti apa, kita lanjut bareng-bareng. Saat ini pukul jam
jam 10. Ya dengan keadaan kondisi cuaca seperti ini kita nggak kerasa sih laparnya. Kalau lapar sih kerasa, cuman mungkin haus ya. Tapi ditambah trek yang halus banget ini, kita juga mengapresiasi dari mungkin dari daerah setempat ya, mungkin jalur ini dijadikan salah satu jalur alternatif buat para riders atau mungkin pihak-pihak yang menggunakan jalan ini untuk mudik ataupun hanya untuk sekedar berwisata. Jadi untuk menghindari jalur padat yang ada di Gadok atau Ciawi kalau mau ke arah puncak, ini salah satu jadi opsi alternatif. Dan kondisinya saat ini ya alhamdulillah sudah membaik keadaan jalannya. Ya semoga jalanan ini akan terus seperti ini, jadi kita udah nggak khawatir lagi nih ketika mau melewati jalur puncak 2 yang notabene dulu itu jalannya tuh hancur. Tapi saat ini alhamdulillah sudah membaik dan bisa dilalui dan nikmatin bareng-bareng. Yuk mari kita lanjut lagi. Nah teman-teman, kita udah mau melewati jalur yang lumayan ekstrim, dan itu kan tanjakan terjal. Tipsnya sih kalau kita ya untuk melewati tanjakan terjal kayak gini tuh kita nggak ngoyo, maksudnya nggak maksain keadaan motor kita, jadi ya kita gas nggak dalam-dalam banget sih. Yang penting kita bisa jalan, kita cukup buat tenaganya, jadi kita nggak harus gaspol karena kondisinya motor kita tuh ya memang semuanya standar. Jadi ya alhamdulillah kita bisa melewati tanjakan ini juga dengan mudah, nggak harus yang sampai nggak sampai ngeden banget dah. Dan kondisinya juga di sini juga memang sepi, jadi kebanyakan para riders itu ketika ada tanjakan kayak gini nggak ada awalan yang pertama, jadi nggak kuat naik. Terus yang keduanya kondisi di depannya itu pun ramai, jadi ketika kita udah langsam nih jalan, tahu-tahu berhenti mendadak, dan kita buat jalan lagi nih kalau udah berhenti dengan kondisi di tanjakan kayak gitu ya agak-agak susah, agak-agak ngeden gitu. Apalagi kalau kita bawa beban yang cukup banyak, diantara kalau nggak yang dibonceng ataupun kita bawa box atau perabotan lainnya, ya nambah beban juga. Nah ini di sini nih kita jalanannya seperti teman-teman, jadi agak sedikit banyak jalanan yang kurang bagus, jadi tetap harus ekstra hati-hati. Dan karena di sini juga nggak ada marka jalan ya, pembatas jalan, jadi kita nggak tahu nih kalau malam kondisinya di sini untuk pencahayaannya seperti apa. Tapi di sini memang kita lihat tuh nggak ada yang namanya penerangan jalan. Yang pasti teman-teman harus ekstra hati-hati sih kalau lewat sini, apalagi kalau malam-malam ya. Yuk mari kita lanjut again.
lanjut teman-teman. Jadi kita masuk ke jalur aspal, dan ini wah, nggak bakal nyangka sih ternyata jalannya udah serapih ini dan sehalus ini. Kalau sini sih nggak kerasa lewat jalur puncak 2 ya, yang notabene itu jalanannya tuh hancur. Jadi 2 tahun yang lalu kita dari arah puncak mau pulang, kita lewat jalur sini dan jalanannya itu hancur banget. Jadi mungkin untuk melewati jalur ini kita butuh extra time tuh sekitar 2 jam, karena ya memang kita nggak bisa gaspol dengan kondisi jalan yang dulu tuh hancur banget. Dan saat ini ya alhamdulillah bisa kita lihat sendiri, jalanannya udah aspal mulus banget, dan markanya juga rapi. Jadi yang untuk trek malam juga udah nggak khawatir lagi nih ada marka jalan, ada pembatas jalan. Meskipun di sini dari sisi penerangannya masih kurang. Yuk bareng-bareng kita nikmatin aspal yang halus ini. Dan maafin teman-teman, ternyata kita nggak sadar di lensa kita tuh banyak air ya. Jadi ya bekas hujan, kita pun nggak kontrol kalau ternyata di depan lensa kita tuh masih terdapat air yang menggenang. Jadi maafin, kita nggak tahu, tapi masih kelihatan sih. Ya anggap aja kita lagi pakai helm terus kena air gitu kan, meskipun kurang nyaman sedikit, tapi ya udah kita nikmatin aja karena memang kondisinya hujan. Kita udah treknya dia udah nanjak terus sampai nanti di Pesona Kayangan. Yuk kita nikmatin perjalanan ini, dan nanti kita bakal ngelewatin namanya Tanjakan 2000. Kenapa namanya Tanjakan 2000? Mungkin teman-teman di sini atau ada warlock yang tahu kenapa namanya Tanjakan 2000. Bisa dibantu komennya untuk kita tahu nih kenapa namanya Tanjakan 2000 dan atas dasar apa namanya Tanjakan 2000. Kenapa nggak 1000, 5000 gitu. Dan di sini kita sempat ganti baterai kamera. Nah, alhamdulillah udah clean. Yuk kita jalan lagi. Ini sih sebenarnya udah di atas ya, cuma memang sebelah kiri kita kabutnya tuh padat sekali, jadi kita nggak bisa ngeliat view bawah. Nah ini kalau nggak salah nih Tanjakan 2000 nih udah lewat apa belum ya? Apa depan ini? Kalau nggak salah sih depan ini nih, kalau nggak salah ya. Nah ini nih kalau nggak salah nih Tanjakan 2000 nih. Benar nggak sih teman-teman? Karena kondisinya sepi. Biasanya kan kalau Tanjakan 2000 banyak yang jagain nih, mungkin karena hujan kali ya dan hari biasa jadi nggak dijagain. Iya sih kayaknya ini Tanjakan 2000. Apa di depan ini? Oh enggak sih, di depan sih udah sampai sini. Benar berarti ya yang tadi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk.
kita udah sampai di pertigaan. Ke kanan itu ke Ciherang, Curug Ciherang. Nah ke kiri ini, di sebelah kiri kita pun ada Kayangan. Dulu tuh yang viral tuh yang di bawah ini nih, sebelah kiri nih, Kayangan. Itu sempat wah rame banget waktu tahun 2011 2012an nggak salah, apa 2015. Dan jalanannya tuh pun nggak semulus saat ini. Kondisinya itu masih aspal, tapi aspal yang kasar dan banyak yang berlubang. Nah ini kan masih apa, ini udah enak nih aspal ini. Waktu saat itu sih nggak semulus kayak gini. Dan ternyata di sini pun, di sebelah kiri pun banyak objek-objek wisata yang baru jadi. Yang nggak ngerti ya, mungkin karena pesatnya daerah sini dan strategisnya daerah sini ya, jadi salah satu potensi wisatanya pun sangat menjanjikan. Nah kita jalan sendirian, nggak ada motor yang lain di tengah kabut yang lumayan tebal. Mungkin suhu saat itu 25 derajat dengan kondisi basah kuyup. Nggak basah kuyup juga sih, orang pakai jas hujan. Ya. Nah, salah satu tempat terbaru di sini apa namanya? Ada sejoli-sejolinya gitu deh kalau nggak salah. Cuman nama pasnya tuh apa? Cuman di sini yang paling viral tuh ya Cipaminggis ini. Nah ini sebelah kanan kita nih Cipaminggis nih, dimana ada camping ground juga, ada villa-villa juga. Nah mungkin buat teman-teman yang udah berkeluarga mau menikmati menyatu dengan alam, bisa ke Cipaminggis tadi tuh. Dari Jakarta nggak terlalu jauh, ataupun dari Bekasi dan sekitarnya juga nggak terlalu jauh, tapi di sini dapat semuanya, dari dingin, kabut, udah cukup lah. Dengan apa ya, mungkin kalau misalkan weekend jalannya bisa lebih ramai lagi dari saat ini. Ayo kita lanjut lagi, kita cari makan, sarapan dan makan siang. Saking indahnya menikmati perjalanan pada hari ini, si Budian tidur. Apaan sih? Lapar. Ini tuh udah jam setengah 11 apa, jam 11 gitu. Jam 11 ini tuh kita belum ada, lapar. Jadi mau cari makan dulu. Ya sebenarnya sih lapar nggak lapar ya, karena kalau udah ngeliat pemandangan kayak gini tuh kadang-kadang suka lupa gitu. Secara kan bukit udah mulai kelihatan. Ini kayaknya udah masuk daerah Sukamakmur ya. Terakhir kali kita jalan ke Sukamakmur, Nepal Panjapa. Sekarang Sukamakmurnya Puncak 2. Ayo makan, lapar. Ya di sini sempat bingung nyari tempat buat ngeres, tapi ya kita berharap tempat buat ngeres kita bisa jadi salah satu referensi teman-teman juga nih, kalau misalkan lagi kesini pengen ngopi atau pengen ngisi pondasi, ya nanti bisa jadi salah satu referensi juga. Makanya kita harus selektif mencari tempat yang memang nyaman. Yang pertama, yang keduanya tempatnya enak, view-nya bagus, makanan juga enak. Nah kita rekomen lagi. Ya udah, yuk cari dulu yuk. Yuk jalan lagi deh, kita cari tempat makan.
belum nemuin rest area yang pas di hati ya kan. Tapi Masya Allah, tabarakallah, pemandangan di ini masuknya udah puncak 2 ya, itu tuh emang keren, Masya Allah, beneran keren banget. Jadi emang setelah kita menjelajahi beberapa kota di Jawa Barat, Tengah, Timur, dan Yogyakarta, puncak 2 juga salah satu referensi yang cocok buat kita touring tipis-tipis ya, gas tipis-tipis tuh. Enak banget, kayak kangen mau ke Bromo. Yuk ke Bromo yuk yang ya, tapi kita mau makan dulu ya guys. Tapi ya dapat disaksikan bersama, ini tuh enak banget tuh, lihat tuh continuousnya. Ya Allah, berharap di depan ada tempat ngeres enak ya. Ini tuh waktu itu nih di sini nih, ingat banget nih, yang 2 tahun lalu tuh jalanannya lobangnya parah. Di sini kan ya, di sini tahu terus ya Balas Rian. Jalan lagi yuk tempat makan yuk semangat yuk. Ini udah jam 11 nih, kita belum makan yuk. Berarti setengah 8, setengah 9, setengah 10, udah 3 jam. 3 jam kita berjalan belum makan. Apa-apa. Ada tanda-tanda kehidupan di sebelah kiri pemirsa. Ya, kita melipir aja. Yuk, cus. Istirahat. Ini istirahat dulu karena kita udah 3 jam perjalanan. Hujan. Terus istirahat di setelah Arca Baru. Oke, dipencet dong Dian. Nih kita dari si saungnya terus jalan. Lu bakalan dapet view kayak gini. Nah. Ganggu aja motornya, gue mau nyanyi. Nah. Tuh kan? Tuh, cantik loh. Jadi kalian kalau mau kesini ngelewatin Arca dulu. Ini di sini. Cakep deh pokoknya. Di atas itu pohon pinus. Terus ada bapak yang sedang berkebun. Kalau di bawah kayak gini. Wah. Kalau di Magelang namanya Sukomakmur. Kalau tadi Jonggol ke sana dikit itu namanya Sukamakmur.
Guys, saya istirahat ya, terus kita mau go lagi, jalan lagi. Kondisinya masih gerimis guys, tuh kayak gini. Adem sih, jadinya nggak panas. Cuma kita sepanjang yang jalan hujan, masya Allah, tabarakallah. Nah lihat jalanannya itu turunan. Yuk jalan lagi, Bismillah.